Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Lutfi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Tiara Amanda Hasibuan dengan NIM Z1B022012 selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi dari kelompok 6 dengan judul Tujuan dan Strategi Jangka Panjang bagian 2. Next. Sebelum memulai kegiatan presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama, Hani Putri Setiawati dengan NIM akhir 2003. Saya sendiri Tiara Amanda Hasibuan 2012, Intan Maulina 2013, Muhammad Cusamullah 2017, dan Irmawati 21018. Next. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan serahkan kepada teman yang bertugas, kepada Hani, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi yang sudah dibahas kelompok kami. Yang pertama yaitu pendahuluan. Tujuan jangka panjang merupakan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan strategi tertentu, di mana tujuan jangka panjang ini memiliki peran aktif dalam suatu perusahaan. Nah, untuk selanjutnya yaitu strategi utama yang dilakukan untuk mengidentifikasi dalam periode atau waktu yang dibutuhkan. Next. Adapun tujuan dan strategi jangka panjang. Untuk yang pertama yaitu pertumbuhan terkonsentrasi merupakan pertumbuhan yang paling mungkin. Nah, untuk yang kedua yaitu pengembangan pasar, yang ketiga yaitu pengembangan produk, yang keempat inovasi, yang kelima integrasi horizontal, yang keenam integrasi vertikal, dan untuk yang ketujuh diversifikasi konsentris. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait pertumbuhan terkonsentrasi, merupakan pertumbuhan yang paling mungkin atau pertumbuhan yang sering terjadi. Pada pertumbuhan terkonsentrasi merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, pertumbuhan ini dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Adapun contohnya yaitu perusahaan McD dan Apple yang menggunakan pengetahuan orang pertama dan keterlibatan yang mendalam dengan segmen produk tertentu untuk menjadi pesaing utama dalam pasar. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Hani yang telah mempresentasikan materinya. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Irmawati. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya yaitu pengembangan pasar. Pengembangan pasar merupakan suatu strategi untuk memasarkan kembali produk lama dengan sedikit memodifikasi dengan menambah saluran distribusi serta mengubah isi iklan atau promosi. Pengembangan pasar memungkinkan perusahaan untuk mewujudkan pertumbuhan terkonsentrasi dengan mengidentifikasi berbagai kegunaan dari produk yang ada, serta adanya pasar baru yang didefinisikan dari segi demografis, psikografis, atau geografis. Namun terkadang terdapat perubahan dalam pilihan media, daya tarik promosi, dan distribusi digunakan untuk memulai suatu pendekatan. Strategi ini diterapkan oleh beberapa perusahaan seperti DuPont yang menggunakan pengembangan pasar ketika perusahaannya menemukan aplikasi baru dari Kevlar, industri obat-obatan, dan sebagainya. Next. Selanjutnya yaitu pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan suatu strategi pengembangan produk perusahaan yang bertujuan untuk memperpanjang siklus hidup suatu produk yang ada di saat ini dan untuk mempertahankan reputasi atau merek yang menguntungkan. Strategi ini meliputi modifikasi yang cukup besar dengan menciptakan produk baru yang masih berkaitan serta dapat dipasarkan kepada konsumen melalui saluran yang sudah ada. Strategi pengembangan produk berdasarkan pada penetrasi pasar lama dengan memodifikasi suatu produk atau mengembangkan produk baru yang berkaitan secara jelas dengan produk yang sudah ada. Contohnya yaitu PGR Nabisco yang merupakan produsen utama biskuit, permen, makanan ringan, sereal, serta buah dan sayuran yang diawetkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Irmawati yang telah mempresentasikan materinya.
Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan Maulina. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inovasi. Inovasi merupakan salah satu strategi yang biasa digunakan oleh banyak perusahaan karena dianggap menguntungkan bagi suatu perusahaan tersebut. Hal itu disebabkan karena tidak banyak gagasan inovatif yang menguntungkan, karena tingginya biaya riset untuk pengembangan dan pra-pemasaran untuk mengubah gagasan baru menjadi produk yang menguntungkan. Strategi utama inovasi ini merupakan siklus hidup produk yang baru sehingga membuat produk yang sudah ada menjadi usang. Next. Selanjutnya ada integrasi horizontal, yakni merupakan strategi jangka panjang suatu perusahaan yang didasarkan pada pertumbuhan melalui akuisisi satu atau lebih perusahaan serupa yang beroperasi pada tahapan yang sama dari rantai produksi pemasaran. Contoh perusahaan yang menggunakan integrasi horizontal ini merupakan Deutsche Telekom. Deutsche Telekom ini adalah pemain utama dalam layanan nirkabel Eropa, tetapi memiliki kehadiran di pasar Amerika Serikat yang tumbuh dengan cepat. Untuk mengatasi keterbatasan ini, perusahaan tersebut melakukan integrasi horizontal dengan membeli perusahaan Amerika, yaitu Voistream Wireless. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Intan Maulina yang telah memaparkan materi integrasi horizontal dan integrasi vertikal. Untuk selanjutnya kepada Muhammad Susamullah dipersilakan untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai integrasi vertikal. Integrasi vertikal sendiri itu merupakan keadaan ketika strategi utama dalam perusahaan telah mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang memasuk input seperti bahan baku atau mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang merupakan konsumen dari outputnya, seperti penyetop dari produk jadi. Nah, permasalahan yang sering dialami oleh perusahaan itu salah satunya ialah di mana keadaan jumlah pemasok itu terlalu sedikit sementara jumlah pesaing itu banyak. Nah, salah satu cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan integrasi vertikal. Sehingga perusahaan yang melakukan integrasi vertikal ini dapat mengendalikan biayanya dengan baik dan memperbaiki margin laba dari sistem produk pemasaran yang sudah diperluas tersebut. Baik, selanjutnya yaitu diversifikasi konsentris. Nah, diversifikasi konsentris ini merupakan keadaan ketika laba gabungan dari suatu perusahaan meningkatkan kekuatan dan peluang serta mengurangi kelemahan dan paparan terhadap risiko. Diversifikasi konsentris ini tidak hanya berfokus pada produk, tapi terhadap 3 hal. Yang pertama yaitu produk itu sendiri, kemudian pasar, saluran pasar atau distribusi, kemudian teknologi. Nah, sehingga dari ketiga tersebut itu dapat menghasilkan sinergi tetapi bukan saling ketergantungan secara penuh, sehingga perusahaan itu dapat diuntungkan. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk semua pemateri yang telah memaparkan materi mengenai tujuan jangka panjang. Karena pemaparan materi telah selesai, izinkan saya untuk membacakan hasil kesimpulan dari hasil pemaparan materi, yaitu tujuan jangka panjang merupakan hasil yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu, umumnya 3-5 tahun. Persaingan antar perusahaan yang semakin ketat mengharuskan perusahaan menerapkan strategi manajemen yang tepat guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja perusahaan. Untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut, para perencana strategis umumnya menerapkan strategi manajemen jangka panjang seperti pertumbuhan terkonsentrasi merupakan pertumbuhan yang paling mungkin, pengembangan pasar, pengembangan produk, inovasi, integrasi horizontal, integrasi vertikal, dan diversifikasi konsentris.
Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.